Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Saya mengajar di SD Negeri 2 Wasailir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan berbagi LK 3.1 menyusun best practice dengan menggunakan metode STAR. Adapun lokasinya adalah ini SD Negeri 2 Wasailir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, lingkup pendidikan sekolah dasar. Nah, adapun tujuan yang dicapai meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 6 di SD Negeri 2 Wasailir. Penulis saya sendiri Hasnawati. Kemudian tanggal di sini ada 2 kali aksi. Aksi yang pertama Selasa 30 Agustus 2022, aksi yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Adapun situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini ada dari siswa dan ada juga dari gurunya. Kemudian praktek pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan karena menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap proses pembelajaran. Praktek ini juga diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri juga bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan guru yang lain. Kemudian peran dan tanggung jawab dalam praktek ini, saya sebagai guru sangat bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan harus diselesaikan dengan melakukan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan model media pembelajaran yang inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tantangan yang untuk mencapai tujuan tersebut di sini dari gurunya, yaitu guru kurang memahami model pembelajaran yang akan digunakan, guru kurang memahami penerapan pembelajaran TIFEK dan saintifik, guru belum maksimal menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, guru belum memanfaatkan waktu dengan efisien. Kemudian kalau dari siswa, nah di sini kurangnya motivasi belajar siswa, yang kedua kurangnya konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, tidak aktifnya siswa dalam berdiskusi. Nah, yang terlibat dalam aksi ini itu siswa, guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong ini sebagai pembimbing, kepala sekolah juga ikut melaksanakan membantu terlaksananya aksi ini, kemudian kameramen. Adapun untuk aksi, langkah-langkah yang dilakukan di sini yang pertama pemilihan modelnya harus inovatif, kemudian penggunaan metode pada pendekatan sesuai dengan materi dan karakteristik siswa, pemilihan media juga harus relevan dan sesuai dengan karakteristik, pemilihan alat sumber belajar yang mendukung, dan penggunaan waktu juga seefisien mungkin. Kemudian strategi yang digunakan, ini yang saya gunakan yaitu model PBL, ini menurut Arens tahun 2012. Ini ada sintaknya, mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menjadikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian pendekatan yang digunakan di sini, pendekatan TIFEK dan saintifik. Media pembelajaran yang digunakan, ini menggunakan media yang berbasis IT, yaitu menggunakan PowerPoint, juga menggunakan media konkret. Kemudian lagi alat sumber belajar yang mendukung yaitu dengan menggunakan bahan ajar selain dari buku siswa juga dari internet. Kemudian penilaian digunakan ini berupa nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilengkapi dengan instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator, ketercapaian ranah, serta rubrik penilaian. Nah, adapun proses kegiatan aksi PPL-nya di sini mulai dari tahap perancangan RPP, melengkapi dengan bahan ajar, KPD, media, serta instrumen penilaian. Yang kedua juga mempersiapkan fasilitas dari alat perekaman, signal, yang stabil. Kemudian pelaksanaannya juga sesuai dengan sintak PBL. Ini
dari orientasi peserta didik pada masalah, terus membimbing penyelidikan secara individu kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini juga dijelaskan di sini, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah juga dijelaskan di sini. Kemudian pelaksanaan evaluasi ini saya mengadakan penilaian refleksi. Ini nantinya siswa diberikan lembar angket respon siswa. Kemudian penilaian akhir, ini siswa menjawab soal-soal evaluasi. Yang terlibat dalam kegiatan aksi ini yaitu siswa, guru, dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, dan kameramen. Dan sumber daya yang materi yang diperlukan untuk strategi ini yaitu LKPD, alat peraga konkret, media PowerPoint, Infokus, dan laptop. Nah, adapun dampak dari langkah-langkah yang dilakukan ini, ternyata penggunaan model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Kemudian penggunaan pendekatan tipek dan saintifik ini juga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengembangkan pemikiran yang kritis, ilmiah pada siswa. Kemudian penggunaan media PowerPoint juga membuat pembelajaran siswa menjadi menyenangkan, siswa termotivasi, serta mempermudah pemahaman siswa. Penggunaan bahan ajar juga lengkap, akan menambah referensi siswa untuk memecahkan masalah. Nah, dari dampak-dampak itu, maka hasil dari aksi yang dilakukan adalah sangat efektif. Kemudian respon yang terkait dengan strategi ini, adapun respon siswa sangat baik, respon teman sejawat juga sangat positif. Di sini dapat menginspirasi mereka dalam menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian kalau faktor keberhasilan ini dapat kita lihat dari hasil refleksi, siswa ternyata kesimpulan dari angket itu mereka pembelajaran yang sudah dilaksanakan sangat menyenangkan, menarik, dan mudah dipahami. Kemudian pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses tersebut. Nah, keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh kesiapan dan persiapan guru baik secara akademik, administrasi, keterampilan fisik, dan mental. Kemudian guru harus kreatif, inovatif, dan variatif. Hingga motivasi serta pemahaman siswa meningkat, maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. Kemudian pentingnya kemampuan guru dalam mengembangkan dan menekankan pada pembelajaran dan keterampilan hot. Nah, di sini juga diharapkan siswa juga dapat mencapai kompetensi tersebut. Kemudian terakhir, pentingnya kemampuan guru dalam merefleksi diri. Nah, ini sangat penting sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan ini kita dapat mencermati capaian dan hambatan yang dihadapi sehingga dapat memikirkan langkah-langkah perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, itulah LK 3.1 saya tentang menyusun best practice. Terima kasih.